Oke bro, kita langsung saja bahas hal penting apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum membeli Yamaha Frigo atau ingin meminangnya atau yang sudah memiliki gitu kan. Hal pertama langsung saja ya istilahnya, karena saya kalau bikin video itu tanpa skrip, jadi langsung apa yang saya bicarakan saja, itu apa yang saya pikirkan hari ini. Nah, hal apa aja? Nah, yang pertama itu pasti pikiran ya. Kalau kita berpikir langsung motor ini enak, itu pertama kali first impressionnya pasti nggak enak motor ini gitu kan, karena akan terasa tuh motor seperti keras gitu. Jadi untuk iya pokoknya kayak keras gitu ya. Jadi untuk saran sih, sebelum kalian langsung bisa otak-atik gitu kan ya, otak-atik istilahnya mau ganti sok depan atau sok belakang, itu pasti membutuhkan dana lagi kan ya. Padahal kita baru ambil, tapi masa langsung mengeluarkan dana lagi untuk ini itu gitu kan. Nah, jadi yang harus diperhatikan, kita sesuaikan dulu nih standarannya ini dengan karakter kita ya. Misalnya nih, karena saya sukanya tuh lebih yang stiff gitu ya. Emang nanti agak keras juga di jalanan jelek itu, agak keras, masih agak keras, tapi stiff buat belok-belok, buat cornering gitu, misalnya miring-miring gitu ya, sedikit miring-miring gitu. Itu kita bikin stiff depan belakangnya dengan cara yang saya lakukan ya. Kita langsung downsize ya. Downsize sok depan ini 3 cm. Downsize 3 cm. Jadi lebih neken ke bawah. Ya kan? Jadi agak dikerasin gitu kan. Terus motor akan lebih ke stiff, bukan membal-membal ngayun gitu ya. Itu yang depan. Kalau yang mungkin udah punya dana atau ini ya, aftermarket tuh ada VND bagus, Kayaba bagus, atau standarannya misalnya ganti Jupiter Z, atau kalau mungkin itu apa, selongsongnya muat, itu bisa pakai X-Red, itu juga bagus itu sih, tinggal disesuaikan ya. Terus sama tekanan angin itu saya kurangi 2 PSI atau 1 PSI gitu, itu udah ngaruh. Tapi karena saya kadang barangnya berat, itu kan saya coba di keadaan sendiri, dan pas kalau lagi bawa barang gitu ya, tekanan angin ya kita sesuaikan. Kalau lagi berat ya kita pakai standarannya aja, ukurannya gitu ya. Terus kalau yang belakang, karena saya juga emang perencanaan ganti sok aftermarket itu ya, belum ada dana juga, sama memang kalau motor ini soknya belum bocor atau rusak, belum saya ganti. Nah, ini saya pasang damper nih, damper ini. Nah, kan di yang belakang itu justru kalau bilang keras, misalnya keras, dia nggak akan dia tuh mentok tuh antara per satunya, uliran satu dan satunya tuh mentok. Itu kalau keras. Nah, kalau ini tuh bisa dibilang lembek, terlalu lembek atau ngayun gitu ya istilahnya, tapi dirasa keras. Nah, makanya ini soknya tuh kurang ya, sok belakang ini kurang nyaman gitu. Atau bisa juga ini dipengaruhi sebenarnya dari profil ban yang terlalu gendut gitu ya. Jadi kan angin di dalam nih menambah, pokoknya kalau ada tekanan angin makin gede itu biasanya kan ban itu makin membal-membal gitu kan. Makanya juga saya sesuaikan tuh, di sini saya kurangin. Kadang kalau lagi nggak bawa-bawa, kalau pas lagi bawa ya saya tetap pakai standaran, bawa barang beratnya kan. Nah, ini saya pasang damper ini sangat feelingnya tuh dapat, neken ke aspalnya enak, traksinya tuh kayak traksinya tuh enak gitu, traksi motor tuh lebih enak, buat cornering juga enak, istilahnya belok-belok, meliuk-liuk tuh enak begitu.
Terus penyesuaian apalagi saya setelah shock yang diperhatikan ya. Tapi kalau punya dana langsung bisa ganti ke aftermarket ya, seperti DBS maksudnya lebih ke stylenya juga bagus, YSS itu juga bagus, atau yang lainnya ya, pokoknya yang pakai tabung itu bagus gitu. Nah terus bagian bahan bakar ya, biasanya kan orang langsung ngejudge terlalu boros gitu kan, motor ini terlalu boros atau gimana gitu kan, misalnya terlalu boros. Atau yang saya tangkap sebenarnya itu bukan karena boros, sebenarnya masih dapat kok 145 di kota-kota tuh 145 dapat, dengan stop and go nya tuh 145 gitu. Kalau jarak jauh lebih malah gitu kan gitu. Nah itu dicoba deh dari kedip itu atau dari titik satu, kalian bawa seberani mungkin tuh, dalam artian kedip itu sampai seberapa jauh kan banyak ya yang udah bikin testimoninya sampai bensin habis gitu kan. Nah itu harus dicoba sih. Kalau saya sudah pernah ya, maksudnya dari rumah ke tempat kerja balik lagi ke rumah, itu dari satu sampai rumah itu masih cukup dan kedip gitu, jaraknya 30 sekian ya, 30-an lah, 30 kilometeran itu pulang pergi ya. Maksudnya dari kurang lebihnya tuh dengan 30 km atau 40 km itu masih cukup pas kedip itu, jadi nggak terlalu boros. Kalau indikasi dari saya tuh karena kurang presisi aja di ininya loh. Jadi kelihatan cepet turun gitu kan, kayaknya kurang presisi aja karena mungkin posisi tanknya di bawah gitu. Itu sok taunya saya, mungkin ini kurang presisinya membaca indikator bensinnya gitu, kelihatan cepet habis. Terus jok, nah kalau jok ini emang saya press sedikit, kelihatan kan, itu saya press sedikit tuh, saya press karena istri kan kurang dari 160 ya tingginya, sedangkan ini kan mobilitas lebih banyak istri yang pakai gitu. Kalau saya kan paling sore aja udah sampai pulang gitu. Jok saya press semua masih standar. Dan ini ya biar gak bosen atau motor ini terlihat Frigo ini biar terlihat menarik, nomor satu spion tuh bisa ganti aksesoris, kan murah ya kalau spion gitu kan. Nah kalau spion tuh murah, maksudnya tuh bisa biar lebih slim. Kalau pakai spion standarnya kayak kurang cantik ya, kurang cantik gitu. Set, jadi motor lebih kelihatan beda gitu. Nah bisa dilihat dulu nih, kita kelilingin dulu ya. Nah itu ya yang perlu diperhatikan tuh, paling shock gitu kan, mindset di awal tuh pasti langsung dapat nyaman, itu belum langsung dapat nyaman untuk beli motor ini tuh, pertama tuh belum gitu. Emang harus ada yang diubah-ubah ya, diganti gitu. Salah satu emang PR-nya itu menurut saya di shock breaker sih. Kalau ini dibikin lebih bagus itu shock breakernya juga nyaman banget, karena ini di jalanan halus senyap banget, enak, smooth. Motor ini tuh smooth gitu. Kalau bilang gerdek, ada yang bilang gerdek gitu, emang gerdek di awal doang. Di awal tuh gerdek, tarikan awal tuh gerdek kalau kalian nariknya terlalu dalam, itu biasanya suara itu. Tapi kalau kalian tarikannya smooth, diisi terus sedikit-sedikit, gak bisa yang dimainin gasnya gitu kan. Itu smooth ini motor. Dan top speed itu ini bisa 100 lebih. Saya kemarin nyoba itu 110, 108an kurang lebih.
gitu, di kawasan ya saya nyobanya gitu, nggak di jalan raya. Hati-hati karena tetap safety riding gitu ya. Nah, hal apa aja yang saya suka gitu kan dari motor ini, kenapa saya tetap tertarik, saya akan mengulang-ulang lagi apa hal yang saya sukai gitu kan. Itu jelas ya, dari desain itu kita kasih bintang aja lah, desainnya bintangnya tetap 3 karena depan bagus, belakang ya bagus, ngikutin alirannya, ininya itunya tuh ngikutin. Cuman kan ada banyak kemiripan dari produk lain gitu ya, jadi yang kurang ngasih bintang 5-nya gitu. Ada hal juga yang kalau dari desain tuh ada hal yang nggak masuk gitu. Cuman kalau dari sisi Frigo ini seperti ini emang oke. Bintang 3, maaf, nggak apa-apa. Tapi dari secara fungsional dan akomodasinya saya sangat suka, no complain, good job. Pokoknya ide-idenya bagus ya. Dari faceliftnya itu juga dari awal ke yang model kedua ini sangat bagus ya, bisa berubah gitu. Nah, jadi yang saya suka tuh bisa bawa botol tuh segini tuh kenceng banget nih, set, dan masuknya lurus, enak. Jelas ini keunggulan utama, dek masih rata dengan keunggulan isi bensin di lewat depan situ. Nah, tapi kalau di pom itu kita tetap harus nyari yang nozzle pengisiannya itu di sebelah kiri kita kan, karena kalau di sebelah kanan kita biasanya selang nozzle-nya tuh ngelompatin, kalau ada tas di sini agak susah juga. Jadi nyari yang di sebelah kiri motor kita itu lebih enak. Terus jelas jok ya, kita lihat joknya, tetap kita lihat ya, siapa tahu masih membantu kalian tambah tertarik atau ingin meminang membeli motor ini, menguatkan kalian akan membeli motor ini. Jok lega, jujur jok lega. Oh, kok joknya, bagasinya lega, rapi banget. Dan jangan khawatir nih kalau misalnya kalian nyuci di dalam atau semprot aja, ini ada lubang, ini udah ada pembuangan airnya tuh, udah ada dari sana kan. Jadi jangan khawatir itu. Dan di sini juga ada seal kok, seal biar air tuh nggak ke belakang kan. Di belakang ada aki ya gitu. Dan ini emang rapi tuh, rapi banget. Lihat rapi kan, rapi. Frigo itu rapi, saya udah bilang berkali-kali, Frigo itu punya desain rapi tanpa mengurangi kemiripan, tapi rapi. Frigo itu rapi loh, lihat, rapi banget. Dan desainnya nggak arogan, pokoknya gitu, nggak arogan, kalem, santai gitu kan, kalem, santai motor ini ya, seperti itu ya tuh. Nah, lega banget kan. Oke, jadi itu ya yang keunggulannya. Sama yang harus diperhatikan tadi tuh jelas shock breaker sih, itu aja. Shock breaker sama bensin itu nggak boros gitu ya, istilahnya nggak boros. Kalau kita udah pernah nyoba di mana, di indikator itu kita coba jalan itu pakai kotak 1 atau kedip, itu akan nggak habis-habis gitu kalau kalian ngetes. Dengan catatan ya seperti itu. Narik gasnya nggak, kalau stop and go banget 145, 140, 145 ya, itu dapat. Ya, ada yang ditanyakan lagi apa tentang motor ini gitu kan. Oh ya, kemarin ada yang nanya nih,
Ini dikira pakai lampu tembak gitu kan. Enggak, ini sepertinya bukan lampu tembak. Ini winglet. Winglet ini juga punya Aerox. Winglet Aerox. Gitu. Tapi bisa ini kalau buat dudukan lampu tembak itu bisa di sini biar lebih bagus. Tapi saya kurang suka mainin lampu ya. Suka main-main di lampu tuh kurang suka. Paling nanti kalau udah ada ide mau lampu seperti apa modelnya, karena saya harus yang masuk desain-desainnya tuh apa, pernak-pernik yang saya pasang tuh harus masuk, nggak ngasal. Insya Allah saya tuh ya seperti itu. Kalau dari desain ya seperti ini nih, dari dekatnya kalian pasti tertarik sih. Nah, postep ada yang tanya juga, ini emang nggak mengganggu? Nggak mengganggu. Ini nggak mengganggu apa maksudnya? Mengganggu orang atau gimana? Kalau mengganggu orang ini kan fix ya, nggak bisa tekuk-tekuk. Bisa dibeliin ininya yang bisa ditekuk gitu loh. Karena istri kan yang tadi ya istilahnya tinggi badan kurang dari 160, cuman 155, ada tuh testimoninya. Itu kalau ke sini agak kejauhan, agak ngangkang gitu kan. Kalau dari sini ke sini tuh agak ngangkang. Jadi capek mungkin ya. Nah, dia ke sini jadi agak tekukan kakinya lebih nyaman gitu, kayak duduk di mobil mewah. Ya kayak di kursi gaming gitu ya mungkin. Ya kayak di kursi enak gitu ya. Nah, ini justru buat pijakan yang di depan nih enak jadinya. Pas ini bawa barang kakinya kurang muat, ini bisa ke sini. Ini buat tetap dibonceng, nggak ngeganggu, mau buka ke sana gitu kan, misalnya baut yang di dalam sana, ini lewat sini baut bisa. Yo. Sama mau buka CVT misalnya nanti nabrak, pernah saya coba buka CVT, saya kan buka CVT, buka ini cover apa namanya ini. Nah, baut ini masih bisa tuh, dia tuh di antara baut ini nggak ngeganggu, dan baut ini juga nggak terganggu karena nggak ada lagi tuh yang di sini. Paling kalau nanti tuh mau buka yang tempat sana nih, filter ini nih, mungkin agak keganggu yang sini, tapi kan itu jarang dibuka. Udah gitu, itu aja ya yang perlu diperhatikan. Paling sebelum shock breaker punya uang itu bisa pakai damper. Dan untuk kenyamanan pasangan istri lu di rumah, kasih yang nyaman, pakai ini. Serius nyaman banget. Bahkan saya kadang juga kalau lihat Vilano ya, itu kan ada ya yang orangnya juga nggak terlalu tinggi, dibonceng kan kayak capek tuh kalau jari jauh tuh, capek tuh kalau jari jauh tuh. Pengen ngelihat kayak apa nih yang bisa buat Vilano gitu kan, aksesorisnya apa nih yang bisa di kamen. Kalau enggak ya bisa jadi ide nih para pengusaha aksesoris. Karena kalau Yamaha tuh enaknya di bracket belakang ini bisa dicopot gitu ya. Kalau Vario enggak kan, dia langsung las-lasan gitu. Kalau mau pasang pernak-pernik enak Yamaha nih, bagian sini, bagian kaki-kaki itu enak. Pernak-pernik tuh Yamaha bagus sih, bisa diganti-ganti gitu. Apalagi ya enaknya ya. Udah itu aja sih ya guys ya.